Selamat siang Bu April. Selamat siang Andin, ada yang bisa dibantu? Bu, saya mau cerita sama mau minta saran dari Bu April. Bu April ada waktu nggak ya? Ada, silakan. Ada yang mau diceritakan apa sama saya? Saya mau cerita tentang nilai Bu, nilai yang posisikan kemarin itu loh Bu. Kan saya sudah menerima, teman-teman Ya. juga sudah. Saya lihat Bu nilai saya, terus saya bandingin sama punyanya teman-teman saya gitu loh Bu. Kok nilai saya lebih rendah ya Bu dari teman-teman? Padahal kan sama-sama ngerjain tugas, kok nilainya bisa berbeda ya Bu? Baik Andin, Bapak terima kasih karena Andin sudah mau terbuka dengan Bu April mengenai permasalahan Andin. Tapi sebelumnya Bu April pengen Andin berkomitmen dulu dengan Bu April. Dari apa yang sudah Andin ceritakan, Andin berkomitmen untuk memulai kegiatan konseling ini dari awal sampai dengan akhir gitu. Dan untuk itu Bu April minta tolong Andin mengisi lembar komitmen dulu ya. Silakan diisi dulu Andin. Sudah? Nah, dari sini Andin bisa dipahami bahwa Andin siap mengikuti proses konseling dari awal sampai akhir, terus kemudian siap menceritakan dengan jujur permasalahan Andin gitu. Kira-kira siap ya nanti kalau misalnya karena Andin berniat untuk menceritakan permasalahannya dan mencari solusi, nanti Andin bolehlah terbuka dengan Bu April gitu. Dan ada yang perlu Bu April jelaskan, Din, di konseling itu ada beberapa asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Lah, Andin dan Bu April sama-sama menjaga rahasia Andin gitu. Dan tidak sampai ada cerita ini bocor di luar begitu ya. Dan yang selanjutnya ada keterbukaan. Bu April harap Andin bisa lebih terbuka untuk menceritakan permasalahan Andin terkait nilai tadi. Dan selanjutnya kesukarelaan. Andin dengan sukarela bercerita ke April terkait nilai Andin yang turun. Dan yang terakhir kegiatan. Di mana asas kegiatan ini Andin siap mengikuti kegiatan dari tahapan awal sampai akhir dengan sungguh-sungguh begitu. Kira-kira bisa dipahami Andin? Bisa. Baik. Tadi Andin sudah menceritakan di awal gitu ya. April mendengarkan tadi Andin menyampaikan kalau nilai Andin turun dibandingkan teman-teman yang lain dari hasil nilai STS ya, nilai rapor STS. Nah, kalau boleh tahu di nilai tugasnya apa di bagian nilai STS-nya? Di yang nilai tugasnya Bu yang turun, yang lebih rendah dari teman-teman. Nah, dari nilai tugas itu ada berapa mata pelajaran yang nilai tugasnya itu turun dan beda dengan teman-teman yang lain? Lumayan banyak sih Bu, kalau nggak salah ini sekitaran 5 atau lebih dari 5 gitu. Berarti ya lumayan banyak ya Andin Iya, ya. Bu. Baik, dari sini Andin tahu ya nilai turun itu pasti ada penyebabnya. Lah kira-kira penyebab dari nilai Andin yang turun itu apa kira-kira? Apa karena Andin itu telat mengumpulkan, menunda mengerjakan, apa Andin memang lagi malas tidak mau mengerjakan? Kalau terlambat mengerjakan sih enggak ya Bu, kayaknya. Oh, lumayan sering sih Bu. Tapi kayak nggak yang lama-lama sih Bu, kayak deadline-nya hari ini. Mungkin saya baru ngumpulinnya besok atau lusa bareng teman-teman juga kok Bu, teman-teman juga banyak yang kayak gitu. Jadi kayak saya merasa juga nggak terlalu beda lah sama teman-teman. Soalnya saya ngumpulin juga pas teman-teman juga ngumpulin, bukan yang saya ngumpulin sendiri gitu loh Bu. Nggak sampai ditagih-tagih gurunya juga. Oh ya, kalau boleh tahu, Andin Andin mengumpulkan tugasnya, ada batas akhir kan ya? Batas akhir Andin mengumpulkan tugas itu pas di batas akhirnya atau melebihi batas akhir pengumpulan kira-kira? Melebihi Bu, tapi nggak sampai 1 minggu gitu kok, paling juga sehari, 2 hari, 3 hari gitu udah ada. Kalau misalnya seperti itu berarti ini dari Andin sendiri memang menunda-nunda begitu mengerjakan tugas. Oh ya baik. Kalau memang menunda-nunda Dok, kira-kira ya
eh, apa sih yang membuat Andin itu akhirnya menunda-nunda mengerjakan tugas? Hmm, di rumah tuh kayak apa ya Bu, udah terlanjur capeknya gitu loh Bu, kan di sekolah sudah dari pagi sampai sore, terus belum lagi pelajarannya banyak banget, tugas di sekolah juga banyak, terus kerjain PR atau tugas-tugas yang belum dikerjakan di sekolah kalau mau dikerjakan di rumah kayak sudah apa ya Bu, sudah nggak ada tenaga, nggak ada kemampuan untuk berpikir lah Bu, Oh gampangnya iya gitu, iya kayak iya. apa ya, susah mikir Bu kalau di rumah, tapi kalau di sekolah atau lagi buru-buru itu cepet cepet ngerjainnya, jadi cepet nyantolnya. Oh ya, baik. Itu berarti kalau dari Andin ketika di rumah ya dan di sekolah. Kalau aktivitasnya bagaimana? Kegiatan di sekolah apakah banyak ekskul yang kamu ikuti atau tidak? Terus kalau di rumah juga banyak aktivitas seperti organisasi di masyarakat atau bagaimana, Din? Enggak sih Bu, saya santai, nggak yang ikut banyak-banyak juga. Ya kayak temen-temen aja gitu Bu, kalau waktunya pulang ya pulang, waktunya mapel ya sama aja sih Bu. Ya, berarti kalau Bu April menyimpulkan, Andin itu sebenarnya punya banyak waktu untuk mengerjakan tugas gitu, tetapi Andin lebih memilih untuk waktu bersantainya lebih banyak. Iya Begitu Bu, ya? iya Bu. Baik, kalau dari sini kira-kira begini, Din. Dari kamu yang suka menunda-nunda mengerjakan tugas ya, dengan kondisi seperti itu, dampaknya untuk Andin bagaimana sih kira-kira dengan Andin suka menunda-nunda mengerjakan tugas? Pas ngerjainnya tuh jadi kayak bisa gitu loh Bu, kayak kan buru-buru pastinya lah, terus tuh kayak aduh gimana ya gitu kadang Bu. Terus abis itu pas udah kayak udah dikumpulkan nih Iya. Bu, nanti kalau sudah di tangan gurunya kan sudah nggak bisa ada kesempatan revisi. Itu biasanya saya suka kepikiran, oh iya apa kenapa nggak dijawab kayak gini ya, jadi nemu jawaban yang baru yang lebih bagus gitu loh Bu. Jadi apa ya, menyesal gitu di akhir soalnya nggak bisa memberikan jawaban yang terbaik, yang bagus banget gitu. Saya mengapresiasi sekali cara berpikir Andin yang seperti ini, yang ternyata juga menyesali bahwa menunda-nunda mengerjakan tugas itu tidak baik. Bagaimana kalau misalnya Andin lebih mengurangi waktu bersantai Andin dan lebih banyak menyiapkan waktu untuk mengerjakan tugas seperti itu. Saya yakin Andin bisa untuk menyiapkan waktu lebih banyak untuk mengerjakan tugas daripada bersantai. Saya yakin Andin pasti bisa. Kayaknya saya nggak bisa deh Bu, susah Bu, soalnya di Ya, rumah tuh capek banget gitu loh Bu. betul. Jadi memang gini, ketika muncul perasaan untuk akhirnya bersantai dulu aja atau kamu lebih memilih untuk istirahat dulu aja, akhirnya kan dampaknya tugasmu yang tertunda tidak dikerjakan. Bagaimana kalau misalnya Bu April beri strategi khusus untuk supaya kamu lebih semangat mungkin mengerjakan tugasnya, gimana, mau nggak kira-kira, Nin? Mau Bu, strateginya gimana ya Bu? Begini, Din, Bu April ini kan menyiapkan seperti ini ya. Jadi ketika Andin tugasnya sekiranya malas untuk mengerjakan tugas atau menunda mengerjakan tugas, buat kolom ya, Andin buat catatan kecil aja. Jadi nanti di catatan kecil itu ada nomor, ada mata pelajaran apa, tugasnya mata pelajaran tersebut apa saja, batas akhirnya apa, checklistnya itu sudah mengerjakan atau belum, di tanggal berapa, batas pengumpulannya itu sesuai enggak sama batas akhirnya. Nah, ini nanti bisa kamu bawa kemana-mana. Jadi di tasmu itu selalu ada di tas sekolah, atau juga bisa kamu tempel di kamar kamu. Jadi ketika kamu timbul ingin bersantai dan tidak mengerjakan tugas, kamu bisa langsung mengingat gitu. Dan mengingat lagi catatan, oh iya, saya tadi sudah kesepakatan dengan Bu April untuk menjalankan strategi ini, supaya saya tidak menunda-nunda mengerjakan tugas. Nah, kira-kira dengan strategi seperti ini, Andin bisa nggak menjalankan, baik di rumah maupun di sekolah? Mau coba dulu deh Bu. Coba Kayaknya ya, bisa, ya. baik. Saya kira ini bisa dijadikan pekerjaan rumah, dan ini kesepakatan dari kegiatan kita ini, kegiatan konseling ini, untuk bisa dijalankan di rumah. Ketika muncul
aduh santai aja dulu ya, dan kamu harus mengerjakan tugas, kamu ingat lagi. Begitu ya Andin ya. Lah, sekarang Mbak bertanya, gimana sih perasaannya Andin? Gitu. Ketika Andin mengumpulkannya itu telat, tadi Andin sudah menyampaikan iya, ya agak kecewa Bu dengan jawabannya gitu. Berarti kan Andin itu mengakui ya bahwa menunda-nunda mengerjakan tugas itu akhirnya membuat Andin pun tidak nyaman gitu, kepikiran dengan jawabannya gitu ya. Bu April itu mengapresiasi itu Andin, dan pemikiran yang seperti itu harus ada memang. Setiap Andin melakukan seperti penyimpangan seperti ini ya, penyimpangan, oh ya aku mengerjakan tugas dan terlambat, akhirnya Andin sadar. Nah, saya mengapresiasi ini, dan memang ini juga harus dipertahankan untuk pola pikir yang terus ingin memperbaiki diri kamu gitu. Dan untuk menunda-nunda mengerjakan tugas yang kemarin-kemarin, anggap ini sebagai pembelajaran buat kamu supaya ke depannya bisa lebih baik lagi gitu. Dengan Andin bercerita ke Bu April, berarti Andin bisa menjadikan ini pelajaran dan pengen memperbaiki ke depannya menjadi tepat waktu untuk mengerjakan tugas. Begitu ya Andin ya. Saya yakin Andin itu bisa untuk membiasakan diri dengan strategi yang kita sepakati ini tadi Andin, dan bisa dijalankan di rumah maupun di sekolah. Dan Andin pasti bisa. Jangan ragu terhadap diri kamu sendiri. Dari sini catatan kecil dan strategi yang kita sepakati ini, kira-kira ada yang ditanyakan? Sepertinya sudah sih, nggak ada. Sudah ya Nin ya. Kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, kira-kira Bu April akan memantau seminggu ke depan gitu ya. Mungkin Andin yang saya panggil atau Andin mau datang ke sini sendiri juga nggak apa-apa. Kira-kira berhasil apa enggak strateginya? Kamu jadi lebih ingat apa enggak untuk segera mengerjakan tugas tepat waktu, gitu ya. Ya Bu. Itu saja ya Andin. Ada yang mau ditambahkan atau sudah cukup? Sudah cukup Bu. Cukup ya. Iya. Semoga ini strateginya bisa berhasil untuk Andin. Semoga konseling hari ini bisa bermanfaat dan bisa membuat Andin lebih semangat mengerjakan tugas tepat waktu, gitu ya Andin. Ya Bu. Sudah, kalau sudah selesai boleh meninggalkan dan kembali ke kelas ya. Terima kasih Bu, selamat siang. Selamat siang.